Hari ini kita akan belajar mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Kita belajar bertahap. Pertama akan dijelaskan mengenai hidrokarbon bagian pertama. Kita kenalan dulu dengan hidrokarbon ya. Hidrokarbon ini adalah termasuk senyawa organik yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Jadi ini adalah unsur senyawa karbon yang paling sederhana. Jadi unsur hidrokarbon ini hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Contohnya misalnya di situ ada metana CH4, ada 1 karbon C dan 4 buah hidrogen, dan jenis-jenis lainnya seperti ada etana, propana dan lain-lainnya. Jadi ini adalah jenis senyawa karbon yang paling sederhana. Selanjutnya, gimana cara mengidentifikasi suatu senyawa itu mengandung karbon? Kita bisa melakukannya dengan cara dibakar atau dioksidasi pembakaran. Jadi sampel yang kita dapat, kita bakar. Jika memang senyawa tersebut mengandung karbon, hasil pembakaran sempurnanya harusnya menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi bisa kita rancang kalau kita ingin melakukan percobaan di lab. Sampelnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditutup dengan pipa. Nanti hasil dari gasnya disalurkan ke air kapur ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jika sampel ini mengandung hidrokarbon, pembakarannya sempurna akan menghasilkan CO2 karbon dioksida dan H2O air ya. Cara membuktikan apakah itu gas CO2 atau bukan, kita salurkan gas tersebut ke dalam air kapur. Jika memang mengandung CO2, air kapurnya akan menjadi keruh nanti, warnanya menjadi lebih gelap. Nah, untuk membuktikan bahwa dia mengandung H2O atau air, bisa menggunakan kertas kobal. Kertas kobal ini warnanya biru ya. Jika nanti mengandung hidrogen, dia akan berubah warna menjadi merah muda. Oke. Nah, selanjutnya, karbon ini mempunyai kekhasan tersendiri atau keunikan. Akan dibahas ada 3 kekhasan atau keunikan dari karbon. Yang pertama adalah kita tahu nomor atom karbon ini kan 6. Jadi kalau misalnya kita buat konfigurasi elektronnya, nanti elektron pada kulit telur atau elektron valensinya berjumlah 4. Sehingga untuk mencapai oktet stabil, dia butuh 4 elektron dari atom lain. Sehingga dikatakan bahwa karbon ini mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi karbon sendiri sudah mempunyai 4 elektron pada kulit telurnya, sehingga untuk mencapai kestabilan membentuk senyawa, dia memerlukan 4 elektron lain sebagai pasangan kovalennya. Sehingga atom ini sangat mampu membentuk 4 ikatan kovalen ya. Contoh di sini ada metana ini. Metana ini C-nya 1, H-nya ada 4. Jadi karbon mengikat 4 atom hidrogen ya. Apalagi keunikan yang lainnya atau kekhasan yang lainnya kita lihat pada slide berikut. Karbon ini dapat membentuk rantai karbon sesama C. Jadi keunikan daripada karbon ini, dia mampu membentuk sesama atom karbon yang panjang, baik yang rantainya tunggal maupun yang rantainya rangkap sesama karbon ya, baik rangkap 2 maupun rangkap 3 ya. Selanjutnya yang lainnya itu adalah karbon ini bisa dikenal beberapa kedudukan di dalam rantai karbonnya. Jadi kedudukan atom karbon dalam suatu rantai karbon itu ditentukan dari kemampuan atom karbon dalam mengikat atom karbon lain ya.
Contoh misalnya ada yang disebut atom C primer. Nah, atom C primer ini adalah atom C yang berikatan langsung dengan satu atom C lain. Contoh di sini adalah yang ini, yang nomor satu. Nomor satu ya, kita lihat paling kiri dulu ya. CH3 ini nomor satu, C ini hanya mengikat satu karbon lain, yaitu karbon yang nomor 2. Jadi kalau C yang mengikat satu C lain itu disebut C primer. Selanjutnya ada juga yang disebut C sekunder atau atom C sekunder. Ini adalah contoh di sini yang nomor 2 ini. CH2 ya, yang nomor 2 ini. C ini mengikat di satu C di sebelah kiri, mengikat satu C lagi di sebelah kanan. Jadi C ini mampu mengikat dua C lain. Ini yang disebut dengan C sekunder. Dan selanjutnya kalau C tersier berarti mengikat 3 C lain. Kalau C kuartener berarti mengikat 4 C lain. Penggolongan senyawa karbon. Pertama, senyawa karbon bisa digolongkan berdasarkan rantainya. Ada yang disebut rantai karbon terbuka atau alifatik, ada yang disebut rantai karbon tertutup atau alifatik, dan yang terakhir ada yang disebut dengan aromatik. Nah, contohnya ada di bawah ini. Kalau rantai terbuka atau alifatik, dia lurus boleh ataupun belok boleh, cabang juga boleh, tapi terbuka ya. Bedakan dengan yang tengah ini adalah karbon tertutup, siklik. Jadi dia siklus tertutup, dia tidak ada C yang di luar. Itu semuanya di dalam siklus. Baik, misalnya ini contohnya kebetulan butana ada 4 karbon yang tertutup ya. Nah, sedangkan yang satu lagi yang disebut dengan rantai aromatik ini memang khusus, ini juga tertutup dan agak unik. Dia biasanya terdiri dari 6 karbon, 6 atom karbon, di mana antar karbonnya terdapat ikatan tunggal dan rangkap selang-seling. Ini khusus akan dibahas di kelas 12 ya. Oke, selanjutnya. Penggolongan karbon itu juga dapat dibedakan berdasarkan jenis ikatannya. Jadi karbon ini ada yang disebut senyawa jenuh, ada yang disebut senyawa tak jenuh kalau berdasarkan ikatannya. Kalau senyawa jenuh ini adalah senyawa yang ikatan karbonnya tunggal semua. Contohnya ini propana yang di bawah ya, di sebelah kiri. Sedangkan senyawa karbon tak jenuh, ini adalah senyawa yang ikatan karbonnya rangkap 2 maupun rangkap 3. Turunan alkena dan alkuna. Ini contohnya yang alkena yang tengah, propena. Ini ada rangkap 2, antara C sama C-nya terdapat ikatan rangkap 2. Salah satunya. Sedangkan yang ini adalah propuna, ikatan rangkap 3. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tata nama alkana. Yang pertama ya, bagian pertama kita bahas alkana dulu. Untuk yang bagian selanjutnya mau kita bahas yang lain. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa semua tentang penamaan senyawa kimia itu ada organisasi yang mengaturnya, itu yang disebut IUPAC ya. IUPAC ini adalah organisasi internasional kimia murni dan kimia terapan yang mengatur salah satunya tentang tata nama senyawa. Jadi nama-nama yang berdasarkan aturan ini disebut nama sistematis atau nama IUPAC ya. Ya. Nanti kalian juga akan menemukan istilah homolog atau direct homolog, yaitu suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama atau mirip. Ini biasanya disebut homolog. Contoh misalnya yang nanti kita bahas adalah direct homolog alkana. Rumusnya adalah CnH2n tambah 2. Jadi semua direct alkana atau turunan direct alkana berdasarkan rumus CnH2n tambah 2. Kita lihat contohnya ya. Nah ini senyawa alkana yang paling oke, kita bahas senyawa alkana itu apa sih? Senyawa alkana itu adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Artinya dia rantai karbonnya terbuka, jenuh artinya tunggal semua. Jadi ini adalah hidrokarbon yang rantainya terbuka dan ikatan karbonnya adalah ikatan
karbon yang tunggal ya. Yang paling sederhana dari senyawa alkana itu adalah CH4. CH4 ini adalah namanya metana. C-nya 1 hanya 4. Coba kita lihat rumusnya. CnH2n tambah 2. Kalau C-nya 1, N-nya 1, berarti 2 kali 1 tambah 2, 4. Berarti turunan untuk yang C-nya 1 hanya 4. Ya. Jadi CH4 atau metana. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Misalnya kalau C-nya 2, N-nya kita ganti jadi 2 saja. Jadi ini menjadi turunan etana namanya. Ya. C2H6. Ya. Kalau kita lihat rumus elektronnya, rumus bangun dan 3D atau 3 dimensinya, bisa kita perhatikan dari 3 contoh di bawah ini ya. Metana, etana, dan propana. Mulai dari yang paling sederhana CH4, C2H6, dan C3H8. Oke. Minimal kalian harus menghafal 10 turunan alkana, mulai dari C-nya 1 sampai C-nya 10 supaya kita lebih gampang membuat nama alkana. Tapi lebih baik sih lebih dari 10 ya, cuman ya minimal modalnya ada 10 dulu yang kita hafal supaya kita bisa membuat tata nama senyawa alkana. Mulai dari C1 metana, yang C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, kalau C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, C-nya 7 heptana, C-nya 8 oktana, 9 nonana, dan terakhir 10 dekana. Bagaimana cara membuat aturan tata nama senyawa karbon? Ini gampang sekali. Kalian ingat-ingat aja ada 6 tahapan, sebanyak 4 tahapan, 2-nya tambahan. Yang pertama adalah tentukan rantai terpanjang atau induk. Rantai induk ini adalah rantai yang paling panjang. Boleh lurus saja ataupun berbelok boleh, asal tidak bercabang ya. Jadi pertama-tama kalau kita menemukan suatu senyawa hidrokarbon, langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Selanjutnya, tentukan jenis dan nama cabang. Jadi sisa dari rantai yang tidak masuk rantai utama itu namanya cabang atau alkil ya. Jadi kalau yang tidak masuk rantai utama namanya cabang atau alkil. Langkah selanjutnya memberikan nomor pada C induk atau C rantai utama. Dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ya, nanti ada 2 cabang, ada 2 ujung. Nanti kalian memberikan nomor pada C yang ujungnya paling dekat dengan cabang. Ya. Selanjutnya udah selesai. Tinggal menuliskan namanya dengan aturan. Tuliskan dulu letak cabang atau nomor cabang, nama cabang, baru rantai utama. Tambahannya, jika misalnya ada cabang yang lebih dari 1 jenis, sesuai urutan saja tulisannya, sesuai alfabet. Ya, jadi kalau misalnya di situ ada cabang metil sama etil, kita tulis etil duluan karena E baru M ya, sesuai alfabet atau abjad. Bagaimana kalau misalnya ada cabang yang lebih dari 1, yang sejenis tapi lebih dari 1, lebih baik dituliskan digabung dengan awalan. Kalau misalnya di situ ada 2 cabang metil, kita kasih awalan di metil, berarti ada 2 ya. Kalau 3 berarti tri, kalau 4 berarti tetra, 5 penta, dan seterusnya. Nah, tadi sudah disinggung mengenai alkil atau cabang. Jadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1 H. Jadi namanya sama dengan nama turunan alkana, bedanya adalah nanti akhiran ana diganti menjadi akhiran il. Contoh tadi misalnya kalau CH4 metana tadi kan, kalau kehilangan 1 H dia menjadi CH3, sehingga dia nanti bisa mengikat cabang ini bisa mengikat ke rantai utama karena ada sisa 1 ikatan kovalen yang lepas ya. Oke. Jadi kalau misalnya CH3 itu namanya metil. Kalau yang tadi C2H6 itu adalah etana. Nanti kalau hilang 1 H menjadi C2H5 namanya etil ya.
Jadi C-nya 1 metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil, dan seterusnya. Mirip dengan nama-nama turunan dari alkana. Oke, supaya lebih paham, mari kita coba kerjakan soal berikut ya. Misalnya ada pertanyaan, tuliskan nama senyawa berikut. Kita memberikan nama ya. Tentu langkah pertama kita adalah tadi apa? Menentukan rantai utama. Rantai utama ini adalah rantai yang terpanjang. Misalnya kalau bisanya saya buat begini. Jadi ya, lurus saja. Yang kuning ini adalah rantai utama ya. Kalau kita lurus saja, tentu ini rantainya utamanya ada 5. Andaikan belok pun tadi, misalnya kalau dari kiri terus belok ke bawah juga tetap 5 ya. Nah, kita pilih salah satunya aja. Berarti rantai utamanya ada 5 atom karbon C ya. Langkah selanjutnya memberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Oh, ini ada satu cabang CH3 ya. Tentu kita mulai dari kanan ya, karena ujung kanan lebih dekat dengan cabang ya. Jadi kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tentu sisa dari rantai utama itu yang disebut dengan cabang atau alkil, ada 1 buah CH3 ya. Langsung kita beri nama. Namanya mulai dari nomor cabang, rantai utama. Cabang CH3 terletak di nomor 2 sehingga disebut 2 metil pentana karena rantai karbonnya 5. 5 itu berarti turunan dari pentana. Nah, gampang ya. Nah, kita coba soal yang lebih panjang ya, rantai karbonnya. Misalnya ini kan agak panjang ya. Coba kita perhatikan kalau misalnya yang lebih panjang seperti ini, tentu bisa saja kita agak bingung menentukan rantai utamanya. Tapi amannya coba kita pilih yang lurus dulu. Jika misalnya ini lurus, CH3, CH2 sampai ke ini ternyata ada 7 rantai karbonnya, rantai utamanya. Kalau kita pilih ini ya. Coba kita lihat apakah ada yang bisa lebih panjang lagi. Oh, ternyata ada. Dari kiri kita belok ke bawah. Ini kan masih boleh nih, walaupun berbelok ya. Ini ternyata 8. Jadi aturannya tadi adalah rantai terpanjang. Kita pilih yang belok ke bawah ya. Dari kiri belok ke bawah. Itu adalah rantai utamanya. Coba ini udah dibuat ya. Oke, yang biru. Jadi ini adalah rantai utamanya. Berjumlah 8. Kalau tarik lurus tadi kan cuma 7 ya. Kita ambil yang lebih panjang. Langkah selanjutnya kita beri nomor. Nomornya bisa dari kiri, bisa dari bawah. Tapi ternyata yang ini cabangnya lebih dekat di sini ya, di sebelah bagian bawah. Sehingga nomornya kita mulai dari kanan bawah, karena kanan bawah lebih dekat dengan cabang atau alkil. Nih kita beri nomor ya, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Setelah selanjutnya kita identifikasi, ternyata cabangnya yang sisa kan ada 2 tuh cabangnya di luar rantai utama kan namanya cabang. Ini ada 2. Oke. Langkah selanjutnya udah selesai, tinggal kita beri nama. Namanya kebetulan ini soal ini cabangnya ada 2, satu namanya cabang metil CH3, satu lagi CH2 CH3 atau digabung C2H5, ini adalah cabang etil. Sesuai dengan urutan bahwa alfabet atau abjad, kita akan menulis nama etil dulu, baru nama metil ya. Jadi namanya jadi 5 etil, etilnya ada di karbon nomor 5 ya. 3 metil oktana. Oktana itu berarti rantai utamanya ada 8. Jangan lupa kalau ada angka ketemu huruf, kita jembatani dengan strip. Ini memang aturan penulisannya ya. Oke. Kadang-kadang kita juga bisa agak bingung kalau misalnya ada 2 pilihan. Contoh soal ini misalnya, kalau misalnya rantai lurusnya saya ambil dari kiri ke kanan, ini
ada 6 atom karbonnya, betul ya? Cabangnya cuma 1 nih. Tapi kalau misalnya kita ambil dari kanan, terus belok ke bawah, ini juga 6. Ini juga 6 ya, tapi cabangnya ada 3. Jadi sesuai dengan aturan tata nama, kalau rantai induknya sama atau sama panjang, kita lebih memilih yang cabangnya lebih banyak. Ya, jadi kita pilih yang dari kanan, terus belok ke bawah. Ini udah dibuat ya, jadi ini ya. Terus beri nomor seperti biasa, beri nomor pada C rantai induk. Ini mulai dari bawah karena yang bawah lebih dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan cabangnya ada 3. Ya, ingat, sesuai aturan tadi alfabet, cabang etil disebut duluan. 3 etil, kebetulan metilnya ada 2, kita gabung saja. 2,2 dimetil. Tadi pakai awalan ya, kalau ada cabang yang sejenis kita gabung. Kalau 2 berarti dimetil heksana. Kenapa heksana? Karena rantai karbonnya ada, rantai induk karbonnya ada 6. Ya. Kadang-kadang soal juga bisa dibalik ya. Bisa juga namanya sudah ada, kalian disuruh membuat rumus struktur senyawanya. Contoh soal berikut, misalnya ada soal 3 etil 2 metil pentana. Jadi langkahnya gampang sekali. Yang pertama adalah tentukan dulu rantai induknya. Karena ini pentana, berarti kita tulis dulu C rantai induk atau rantai utamanya ada 5 pentana. C kita buat ya, C 1, 2, 3, 4, 5. Langkah selanjutnya baru tuliskan cabangnya atau alkilnya. 3 etil, berarti di C nomor 3 ada etil. Di C nomor 2 ada metil. Udah selesai gitu aja, gampang sekali ya. Bagaimana dengan soal yang kedua, yang B? 4 etil 2,5 dimetil oktana. Karena ini adalah rantai oktana, kita buat dulu rantai karbon, induknya ada 8, C1 sampai 8. Langkah selanjutnya tentukan cabang. 4 etil, berarti yang nomor 4 ada etil, nomor 2 dan 5 ada metil. Ya, itu aja. Gampang kan ya? Oke. Ini sudah selesai. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga mengerti, dan kita nanti ketemu lagi pada hidrokarbon bagian kedua mengenai tata nama alkena, alkona, dan isomer. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.